Barangkali itu yang dapat kami sampaikan, Pak Prima, Pak Darto, dan juga Bapak dan Ibu sekalian, Pak Gubernur, Pak Bupati, Ibu Bupati, Ibu Wali Kota, Bapak Wali Kota, yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, yaitu adalah perjanjian kerjasama yang kita akan tanda tangani pada sore hari ini, merupakan langkah awal ikhtiar kita untuk meningkatkan penerimaan negara, khususnya perpajakan, menuju Indonesia yang lebih baik dan daerah yang lebih mampu untuk memberikan kekuatan ataupun pendana di daerahnya masing-masing. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Kami persilakan mempersiapkan dokumen penandatanganan dan kami persilakan kepada para pejabat secara serta untuk dapat memulai menandatangani dokumen perjanjian kerjasama. Kepada Bapak dan Ibu kami mohon kesediaannya untuk boleh menunjukkan dokumen perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani ke depan kamera atau tamu layar agar dapat kita dokumentasikan. Tahan sebentar, 3, 2, 1. Terima kasih. Intinya penandatangan apa, Bang? Penandatangan MOU perjanjian kerjasama antara Jenderal Perpajakan, kemudian Jenderal Penerimaan Keuangan dan juga pemerintah daerah se-Indonesia dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak negara dan daerah. Dan harapan kita dengan perjanjian kerjasama ini pendapatan daerah semakin tinggi, begitu juga dengan pendapatan pajak untuk pendapatan negara. Ya. Bang, kalau kita melihat dari pendapatan ini kan ada dua opsi nih, bagi daerah maupun bagi pusat. Nah, ada pembatasan-pembatasan di situ. Apakah ini saling sinergi atau memang jadi satu nantinya? Kan sudah jelas, sudah ada regulasi yang mengatur bahwa pendapatan daerah itu diatur dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 ya, dan ada perubahan-perubahan lain. Kemudian pajak negara juga diatur demikian. Maka tentu ya, berbeda kewenangan masing-masing. Ya. Berbeda bahwa seperti daerah pajak pengambil walet, pajak air bawah tanah, pajak galiansi atau logam bukan batuan, ini salah satunya. BPHTB, PBB sekarang. Nah, di luar itu semuanya ada beberapa pajak yang memang ditanggung oleh pusat. Kalau seperti pajak kendaraan bermotor, apakah masuk daerah atau masuk pusat? Daerah tapi provinsi Kalimantan Tengah nanti dimasukkan dari anggaran perimbangan untuk kabupaten. Mungkin harapannya, Bang, kepada selaku daerah penerima. Harapan kita dengan sinergitas ini, optimalisasi, evaluasi, pengawasan, supervisi terhadap pendapatan pajak, baik itu pajak daerah maupun pajak negara, semakin meningkat optimal. Oke, terima kasih. Hari ini adalah penandatanganan antara pusat dengan daerah. Yang pada intinya apa, Bu, hari ini? Intinya ketika melakukan pengawasan terhadap objek-objek pajak, itu kita saling berkoordinasi, berkolaborasi. Ini terkait masalah pertukaran data, kemudian bagaimana bisa mengoptimalkan penerimaan asli daerah juga, dan juga penerimaan pajak pusat, jadi bisa sejalan. Bu, kalau kita lihat kan antara daerah dan pusat kan ada beberapa penarget pajak sesuai dengan regulasinya ya, Bu. Nah, kalau untuk mengoptimalkannya tuh sampai sejauh mana nantinya, Bu? Optimalkan misalnya ketika memang ada objek yang bersinggungan, yang jelas di satu sisi wajib pajak ada yang namanya kewajiban pajak daerah, contohnya restoran ya ataupun hotel. Kemudian kalau kami di pajak pusat kan dari sisi pajak penghasilannya, nanti tinggal di cross check apakah kewajibannya sudah memenuhi atau tidak, baik dari sisi pajak daerahnya maupun pajak pusatnya, seperti itu, Kak. Mungkin harapannya, Bu, selaku Kepala KPP Pangkalan Bun? Harapannya sih agar wajib pajak yang jelas meningkat kepatuhan untuk pembayaran pajaknya, baik dari sisi kewajiban pajak daerah
maupun pajak pusat. Itu harapannya. Jadi membayar pajak, memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan. Oke, terima kasih Bu.